Coba kamu terka kenapa Indomaret dan Alfamart selalu berdekatan. Apakah mereka mendeklarasikan sebagai musuh bebuyutan yang harus saling menjegal? Dulu saya pikir mereka musuh bebuyutan, ternyata salah besar. Baru nyadar bahwa mereka berdekatan karena sesuai dengan teori hoteling. Teori apa ini? Secara sederhana, teori ini mengatakan bahwa konsumen lebih cenderung melakukan perdagangan dengan produsen apabila jarak lokasi konsumen dan produsen saling berdekatan. Bahasa sederhananya, kalau ada tempat belanja yang dekat, ngapain harus cari yang jauh? Tentu saja dengan catatan barang yang dibeli identik dengan harga dan kualitas yang sama. Jadi teori ini menjawab kenapa Indomaret dan Alfamart yang saling bersaing justru berada bersebelahan dan tidak saling jauh-jauhan. Karena mereka mau berbagi rezeki, bukan karena mereka mau saling menjatuhkan. Pertanyaannya adalah, jika dua gereja dalam jarak berdekatan, misalnya kurang dari 50 meter, apakah mereka dapat melakukan seperti teori hoteling, saling menguntungkan karena dapat memenangkan jiwa sebanyak mungkin? Jangan-jangan justru sebaliknya, yang satu memandang gereja tetangganya sebagai pesaingnya, lalu upaya-upaya jurus bisnis dilakukan untuk menarik massa sebanyak-banyaknya untuk mengalahkan kompetitornya. Jurus bisnis ini misalnya, 1. Merenovasi gereja dengan menambahkan AC dan peralatan musik yang lebih bagus dan mahal, ditambah sound system yang harganya puluhan bahkan ratusan juta, supaya menambah kenyamanan jemaat. 2. Merekrut, kalau perlu menarik dan mengiming-imingi worship leader dan pemusik dari gereja sebelah dengan persembahan yang lebih besar supaya mau bergabung. 3. Mengundang pembicara terkenal dan followernya banyak agar dapat menyedot jemaat gereja lain. 4. Setiap ibadah ada door prize yang akan dibagikan. 5. Tema khotbahnya yang enak-enak saja dan menyenangkan telinga. Sebab kalau khotbahnya terlalu keras, jemaat bisa pindah ke tetangga sebelah. Ini bisa berbahaya. 6. Setiap minggu ngitungin jumlah jemaat, sebab takut ada domba yang kecuri tetangga sebelah. 7. Dan lain-lainnya. Dan kalau gerejanya berhasil mengumpulkan massa banyak, maka pendetanya berseru, ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa, banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan, mari bersorak-sorai. Sementara gereja kecil tetangga sebelah, bapak dan ibu pendetanya sedang menangis karena kehilangan 20 kakak pindah ke gereja sebelah. Yang tersisa bapak dan ibu pendeta serta 3 anak-anaknya yang masih kecil. Alasannya 1, bangunan gerejanya sederhana dan gak ada AC-nya, akibatnya kalah bersaing. Semoga ini cuma dugaan saya saja. Semoga saya salah dan tidak ada gereja yang melakukan gerakan bisnis dan menganggap gereja lain kompetitornya. Semoga benar adanya bahwa gereja saling menopang dan saling mendoakan. Gereja A mendoakan gereja B, tetangganya, dan gereja B mendoakan gereja C, D, E, dan seterusnya. Semoga gereja memiliki semangat membangun tubuh Kristus, sekalipun ada perbedaan doktrin dan liturgi, dan bukan semangat hanya membangun dan membesarkan organisasinya. Sebab Kristus adalah kepala dan tubuhnya adalah semua anggota gerejanya yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin.